kupluk merah putih, tidak ada. tidak ada seperti itu. Itu dalam kitab Sapidah tidak ada. Wa yustaratu sholatu memakai kupluk merah putih, tidak ada. Yang penting tidak ada, tidak seperti itu ya. Nah, itu dalam kitab fikih karena ibadah mahdoh itu kan seperti sholat yang tadi dikatakan tidak sah pakai, kalau tidak pakai kupluk merah putih itu tidak ada dalam kitab-kitab fikih. Tidak ada. Itu cuma pendapat yang baru aja itu yang mengatakan seperti itu kan. Kalau Allah tidak melahirkan orang ini yang sekarang ada di sini, hari ini matahari tidak akan keluar. Hari ini matahari tidak akan keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Siap. Gimana sehat, Ishak? Alhamdulillah, kabar baik. Bawa apa ke sini? Bawa botol kosong. Bawa kopi ya? Kopinya lagi di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, kedatangan tamu ini. Pulang dari mana Pak Ishak? Dari kota Sama dia. Diminum ya airnya ya. Ya, cuman segini sih ada. Nggak ada lalauh yang hebat. Ini cuma air mineral aja. Cai putih ya. Terima kasih, cai putih. Syukur. Alhamdulillah, makasih. Mudah-mudahan cai putihnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat dalam mang. Alhamdulillah. Silakan duduk. Silakan duduk. Tumben nih. Mau ada apa? Rahmiyo Pak Ustad. Oh iya, terima kasih. Kebetulan Pak Ustadz sekarang sedang ini nggak ada teman ngobrol. Mari kita ngobrol-ngobrol aja lah. Boleh Pak. Mau minum dulu. Siaplah nemenin Pak Ustad pokoknya sampai Ya. sukses. Mungkin ada hal yang perlu kita bicarakan. Silakan diminum airnya. Bareng-bareng ya minum airnya ya. Duh, ini kayak tane. Tapi gitu. Ayo tuh ngobrol naon itu teh. Punten Pak Jajang. Iya. Sok ningali ya YouTube ayeuna. Iya. Nah, mininya mah YouTube teh bejana tentang bahaos. Ada bahaos, ada jalan dasar. Ya. Lebih Kumanya teh Pak, kumaha teh? Pak Jang tentang bahaos teh. Tentang apa Pak Syihab? Pernyataan Abah Aus itu kan banyak. Ya. Ada pernyataan bahwa matahari tidak akan terbit kalau tidak ada Abah Aus. Kota Mekah sudah tidak suci lagi. Yang dipertanyakan sama Pak Syihab itu apa? Apakah tentang tidak sah sholat tidak pakai peci merah atau apa yang lainnya gitu? Ya, seperti itu. Coba Pak Jajang yang mau ditanyakannya apa maksudnya? ya, salah satunya adalah bahwa sholat itu tidak syah kalau misalkan tidak pakai peci merah putih, itu Pak. Oh itu pernyataan. Apakah termasuk syarat sah sholat gitu? Oh iya. Karena selama ini yang dipelajari dari kecil sampai sekarang tidak ada syarat sah sholat itu harus pakai merah putih gitu pecinya. Bahkan tidak pakai peci pun sah sih itu. Iya, iya. Bahkan tidak pakai peci pun itu sah sholatnya. Jadi baru-baru ini mendengar dari pernyataan Abah Awas bahwa sholat itu tidak sah kalau tidak pakai peci merah putih. Iya. Nah, jadi baru-baru sekarang kan, dari dulu kita tidak mendengar pernyataan seperti itu kan? Dari sekolah SD, MD Pak. Iya. Sadiliyah. Sampai sekarang. Sekarang itu syarat sah, baru mendengar syarat sah sholat pakai peci merah putih gitu. Iya. Tanggapan Bapak gimana Pak? Begini ya, kan ibadah itu sudah ditentukan ya oleh ulama-ulama kita, yang mana para ulama itu kan
mengarang beberapa kitab, baik itu kitab tauhid, kitab fikih, ataupun kitab tasawuf atau yang berkaitan dengan akhlak. Nah, kalau urusan melakukan sholat, melaksanakan sholat, kan diaturnya itu oleh ulama ahli fikih ya. Iya. Nah, tentunya dalam bab sholat atau pasal sholat. Dari mulai kitab-kitab yang terkecil, kitab-kitab fikih, kitab Sapinah kan, lalu naik lagi ke kitab Fathul Mu'in, I'anatul Talibin, Tuhfatul Muhtaj, dan kitab-kitab yang lain yang membahas tentang syarat-syarat sah sholat. Nah, tentunya sholat itu bisa dianggap sah kalau memenuhi syarat-syarat sah sholat yang sudah dijelaskan oleh ulama dalam kitab-kitab fikih, kan? Dan kita kembali kepada kaidah usul fikih. Dalam kaidah usul fikih dikatakan seperti ini: mata intafa syartu intafal masyrut, atau idan tafa syartu intafal masyrut. Apabila syaratnya tidak ada, ya, syaratnya tidak ada, maka yang diberi syaratnya itu, masyrutnya itu pasti tidak ada juga, ya. Contoh, kalau kita kan mau kawin itu harus punya duit syaratnya, ya. Iya. Kalau tidak punya duit kan nggak jadi juga kawinnya, ya. Iya. Nah, kalau kita lihat dalam kitab-kitab fikih itu, syarat sah sholat itu kan suci dari hadas, Ya. suci dari najis, terus ana menutup aurat, kan, seperti itu. Tidak ada dalam kitab fikih wa yustaratu sholatu, kan, disyaratkan sholat memakai kupluk merah putih, tidak ada. tidak ada seperti itu. Itu dalam kitab Sapinah tidak ada wa yustaratu sholatu memakai kupluk merah putih, tidak ada. Yang penting tidak ada, tidak seperti itu, ya. Nah, itu dalam kitab fikih, karena ibadah mahdoh itu kan seperti sholat yang tadi dikatakan tidak sah pakai, kalau tidak pakai kupluk merah putih, itu tidak ada dalam kitab-kitab fikih. Tidak ada. Tidak ada. Itu cuma pendapat yang baru aja itu yang mengatakan seperti itu, kan. Nah, kalau tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh ulama dalam kitab fikih, seperti tidak suci dari hadas dan najis, tidak suci dari baik tempatnya, kan, pakaiannya, juga badannya, tidak menutup aurat, tidak menghadap kiblat, kan. Nah, itu jika tidak terpenuhi barulah tidak sah sholat. Jadi kesimpulannya begini: mau pakai peci putih, mau pakai peci hitam, mau pakai peci merah putih, mau pakai peci bolelang juga boleh. Sholat itu kalau tidak, bahkan tidak pakai peci pun itu tidak masalah. Yang penting ketika sujud, ya, ketika sujud itu si rambut itu tidak menghalangi, ya, anggota sujud, ya, tidak menghalangi anggota sujud. Nah, kalau menghalangi anggota sujud seperti rambutnya yang panjang ketika sujud terhalang ini, ya, dahinya ke lantai terhalang dengan dikat dulunya. Jadi sholat itu mau pakai peci putih, peci hitam, merah putih, ya, dianggap sah-sah saja kalau syarat sah sholat yang sudah dijelaskan oleh ulama dalam kitab fikih terpenuhi, gitu kan. Jadi kan tidak wajib pakai peci itu, kan. Tapi kan Pak, misalkan rambut itu tidak sah kalau misalkan ini anggota sujud. Ya, Salah satunya ini kan anggota sujud. Ada masukan juga nih Pak, maaf nih. Ya. Bagaimana anu rambutnya gondrong, sholat, unggal sujud, setiap kali sujud suka gini, ya. Sarobahnya. Itu lagi, satu sujud gitu lagi. Berarti secara hukum hukum sujud, ini kan udah robah-robah juga dia ininya, kaki tangannya gitu.
kaki. Ya begini kan syaratnya sujud itu, kenapa ketika kita sujud rambut yang menghalangi ini ke lantai kan, kita sujud ke rambut tidak sah. Kan syaratnya sujud itu wa ala yasjuda lisaiin yataharoku biharokatihi, ya. Tidak boleh seseorang sujud kepada sesuatu yang berubah ketika dia naik turun, ya. Nah seperti kita sujud ke ini kan ujung baju atau ke sorban, kita terhalang dengan sorban kan berubah itu ke bawah, seperti rambut kan ya bergerak gitu, seperti itu kan rambut juga kan ke atas ke bawah kita ikut. Jadi ketika sujud terhalang dengan rambut ke lantai itu tidak sah sujudnya. Dan kelanjutannya tadi pertanyaannya, ya sholat itu bisa batal kan ketika berubah kan, artinya bergerak 3 kali berturut-turut, ya. Bisa dikatakan batal itu ketika berubah bergerak 3 kali berturut-turut. Kalau selang agak lama gitu kan, tidak berturut-turut, itu tidak membatalkan sholat, seperti itu. Kalau di Mekah Pak, di Masjidil Haram kan itu pakai itu. Kalau sujud pasti kan kehalangan lah istilahnya. Enggak, itu mah enggak terhalang dengan ini, enggak. Karena itu kan ada di sini, tetap sujudnya ke sini, gitu. Enggak terhalang dengan sorban yang dipakai di kepalanya, enggak terhalang. Karena ada berikutnya. Nah itu ada egalnya, pakai egal kita seperti. Nah itulah, jadi kesimpulannya seperti tadi dikatakan bahwa tidak sah sholat kalau tidak pakai kupluk merah putih, itu tidak ada dalam fikih. Ya, mau tidak pakai peci pun, ya asal rambutnya tidak menghalangi tempat sujud, ya itu dianggap sah-sah saja. Tidak sopan aja. Ya kalau kaitan dengan adab, ya, ya kita itu kan mau menghadap Allah, sebaiknya kan sholat itu. Kenapa kita kalau ke pasar atau bepergian pakai rapi dandan, kok pakai sholat pakai nggak pakai itu kan, pakai peci, itu kaitan dengan adab. Ya seharusnya kalau sholat itu kan dandannya yang hebat, itu kan mau menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Kan seperti itu. Terus ada lagi Pak Ya. yang menyatakan Abah Awas bahwa Mekah itu sekarang sudah tidak menjadi tanah suci lagi. Gitu seperti Panji Gumilang dulu Pak, bahwa tidak suci lagi gitu, tanah suci itu tidak hanya di Mekah katanya gitu. Bahkan sekarang itu pernyataannya lebih pedas lagi dari Panji Gumilang itu Pak, Mekah itu tidak suci lagi. Ini bagaimana Pak fenomena seperti ini? Ya, itu bahkan ada itu ya, apa umrohnya ke Vatikan. Ya. Ya begini, ya. Tanah suci Mekah yang menyatakan sucinya kan Allah, ya, sendiri dalam Al-Quran. Banyaklah diantaranya inna awala baiti wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin kan. Terus ayat-ayat yang lain. Dan juga ada dalam hadis Nabi menyatakan bahwa tidak bolehlah orang kafir masuk tanah haram. Itu sebagai pembuktian bahwa orang kafir itu secara maknawi itu najis, bukan badannya, ya. Secara maknawi itu najis, maka tidak boleh masuk ke tanah haram. Ke tanah haram itu ada batas-batasnya. Kalau orang kafir masuk ke tanah haram itu nanti akan ada anjing yang tidak kelihatan sama orang lain, akan apa? Menerkam dia yang memaksa masuk tanah haram. Itu buktinya Allah menjaga kesucian tanah haram. Maka itu kan. Nah, kan itu dikatakan oleh Allah, sifatnya kan abadi sampai hari kiamat kan, sampai hari kiamat. Nah, jadi kesuciannya itu bukan sampai sekarang, bukan sampai 2024. Karena kan Al-Quran itu sifatnya abadi sampai hari kiamat, tidak akan ada kitab Allah yang diturunkan lagi setelah Al-Quran. Ketika Al-Qurannya abadi, kesucian Mekah dikatakan oleh Allah dalam Quran, berarti kesucian Mekah itu sampai hari kiamat. Tidak bisa dibatasi dengan seseorang. Misalkan ke Mekah itu suci itu ketika ada Nabi Muhammad. Kalau sudah tidak ada Nabi Muhammad, Mekah menjadi kotor. Tidak seperti itu. Karena itu kan yang menetapkan kesuciannya yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Patokannya adalah Al-Quran. Al-Quran kan, Al-Quran itu sampai hari kiamat.
tidak akan ada yang bisa merubah atas kemurnian dan isi Al-Qur'an kan. Ketika Al-Qur'an mengatakan, hadis Nabi mengatakan bahwa tanah Mekah itu tanah suci, berarti kan pedoman kita itu bukan hanya sampai sekarang, sampai hari kiamat seperti. Jadi kesuciannya juga tidak bisa dirubah. Sekarang sudah tidak suci lagi, tidak seperti itu. Ya, karena tidak ada wahyu lagi. Nah, seperti itu. Jadi kesuciannya sampai kapanpun, sampai hari kiamat tetap Mekah itu dikatakan tanah suci gitu. Dan tidak bisa sekarang kita pada 2004 ini tidak ada ayat Al-Qur'an. 2004 ini kita umroh naik haji itu ke Eropa, ke Vatikan. Kan Al-Qur'an mengatakan walillahi ala nasi hijul baiti manis tato'a ilaihi sabila. Al-bait itu adalah Baitullah, Ka'bah. Kan Ka'bah itu adanya di Mekah. Di negara-negara yang lain untuk umat Islam itu misalkan umroh haji ke Vatikan, ke Eropa, mana Ka'bahnya? Kan nggak ada Ka'bah. Nah, itu kan termasuk rukun Islam yang kelima. Mau ngahaji itu, naik haji itu tetap harus ke Mekah, ke Ka'bah. Kan kalau mau ngahaji ke Vatikan, ke Eropa, mana Ka'bahnya? Itu mah kan bukan untuk umat Islam. Kalau untuk Kristen mungkin pastilah mengahajinya ke sana, ke Eropa gitu kan. Jadi sampai hari kiamat pun naik haji itu kemana? Tetap ke Mekah, ke Ka'bah gitu kan. Karena kan ibadah-ibadah dalam ibadah haji itu ada tawaf kan, ada tawaf. Tawaf itu kan mengelilingi Ka'bah, tidak mengelilingi masjid, tidak disebut tawaf secara haji. Ada sa'i kan, Safa dan Marwah kan adanya di Mekah. Kalau di Vatikan nggak ada Safa dan Marwah, nggak ada kan? Di Vatikan nggak ada Safa dan Marwah gitu kan. Terus ihram kan, itu ada daerah khusus batasan untuk ihram. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada orang mengatakan sekarang Mekah sudah tidak suci lagi, itu tidak sesuai dengan aturan agama kita kan. Terus kalau mau haji atau sekarang umroh itu pindah ke Eropa, ke Vatikan, itu menyalahi, bertolak belakang dengan Al-Qur'an seperti itu. Jadi kita jangan terbawa dengan yang mana sekarang itu orang-orang ijtihadnya dengan logikanya masing-masing sudah tidak memakai lagi Al-Qur'an dan hadis. Jadi akhirnya mereka itu sesat dan menyesatkan akhirnya seperti itu. Itu Pak, kalau Indonesia itu merupakan negara pasar bagus Pak. Iya, memang seperti itu. Apapun yang mengaku Allah diakui laku, yang mengaku Jibril juga laku, yang mengaku ya sekarang yang baru-baru itu ya. Ini salah satunya alumni Bangku Puran ini. Nah itu, yang penting kita itu tetap ya, kita berpegang, berpedoman kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, gitu kan seperti itu. Semoga kita begini kan, kata Nabi, tarakupikum amraini lan tadilu ma intamassatum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Kalau kita selalu berpegang teguh kepada warisan Nabi, peninggalan Nabi, Al-Qur'an dan hadisnya, tidak akan tersesat. Kalau keluar dari sana ya, seperti itulah ada orang yang mengatakan sekarang Mekah tidak suci lagi gitu kan, naik hajinya pindah ke Vatikan atau ke Eropa, itu keluar dengan konsep Al-Qur'an seperti itu. Itu kan tadi hadisnya dua nih, Al-Qur'an dan hadis. Tapi sampai saat ini itu ada ditambah dengan ijma ulama, qiyas, itu bagaimana Pak? Ya itu kan kalau kita membahas sumber-sumber, ada yang pokok ya, ada yang pokok, ada yang tambahan gitu kan. Karena begini, Al-Qur'an itu dijelaskan oleh hadis. Hadis itu kan nanti ada ditafsiran lagi, dijelaskan oleh ijma. Kalau tidak ada kesepakatan berarti dikiaskan, itu tentang memutuskan suatu hukum sesuatu gitu, seperti itu. Punten Pak Ustad. Ya. Ada deui ningal deui abdi dina YouTube. Komo imal lieur Pak Ustad. Aduh, memusingkan. Lieur cenah. Komo teu ngopi mah enak. Kumaha tah? Lieur teh. Jadi gini Pak Ustad. Ya. Kata Ba'aos, kalau Allah tidak melahirkan Ba'aos, maka tidak akan ada matahari. Tidak terbit matahari. Tidak terbit matahari, Pak Ustad. Oh, seperti itu. Apakah itu gimana, Pak Ustad? Ada lagi ya. Ada lagi. Lawur bukan apa? Nah, sepanjang perjalanan hidup kita ya,
kita itu dari mulai belajar dulu sampai sekarang, baik di sekolah maupun di pesantren, baru sekarang lagi ada perkata-kata seperti itu. Ya. Begini, yang menjadi aslul ijad ya, asalnya segala sesuatu itu adanya dunia ini, Allah menjelaskan dalam hadis qudsi kan, laulaka lama khalaqtul aflak. Seandainya aku tidak menciptakan kaum Muhammad, seandainya aku tidak menciptakan kaum Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan langit bumi dan isinya. Itu pernyataan Allah dalam hadis qudsi. Kalau sudah tidak ada. Nah itu. Nah kalau seperti itu, ada ya Allah mengatakan seperti itu, harus ada hadis qudsi, laulal awas nama khalaqtul aflak ya. Kalau tidak ada awas, maka aku tidak akan menciptakan langit bumi atau tidak akan terbit matahari. Nah, tadi itu sangat bertolak belakang ya. Kalau Nabi menyatakan seperti itu boleh ya. Kalau kata Nabi, kalau Allah tidak menciptakan aku, Allah tidak menciptakan aku, Allah tidak akan menerbitkan matahari. Kalau Nabi boleh karena sudah ada pernyataan dari Allah melalui hadis qudsi kan. Walaupun ada tapi kan Nabi tidak mengatakan seperti itu. Ya tidak mengatakan seperti itu. Karena sudah jelas ya. Karena sudah jelas kan, pada Nabi sudah jelas dikatakan oleh Allah. Ini dari mana dalilnya gitu. Jangan ngaku Pak ya. Ya. Jangan ngaku-ngaku. Terus begini, kalau kita lihat di dunia ini lebih duluan Abah Aos atau lebih duluan matahari? Kan lebih duluan matahari kan? Iya. Jadi ketika lahir ke dunia matahari sudah ada, Abah Aos lahir ke dunia matahari sudah ada kan? Iya. Jadi duluan matahari terbit kan? Nah, boleh berkata seperti itu kalau Abah Aos lebih dulu daripada matahari. Seperti itu. Begini kan, kenapa Allah menyatakan bahwa aku tidak akan menciptakan langit di bumi kalau tidak menciptakan Muhammad? Karena Nabi Muhammad itu lebih dulu diciptakan Allah daripada alam ini. Ya, Nabi Adam pun waktu di surga sudah membaca sholawat kepada Nabi. Tulisan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sudah ada di pintu surga. Ya, terus kan 2000 tahun lagi Allah mau menciptakan langit dan bumi, Nabi Muhammad nurnya sudah diciptakan. Wajar Allah mengatakan tidak akan ada langit dan bumi kalau Allah tidak menciptakan nurnya Nabi Muhammad karena lebih dulu. Sekarang Abah Awas mengatakan tidak akan terbit matahari kalau Allah tidak menciptakan awas. Nah, kebuktiannya kan lebih duluan matahari dapat daripada lahirnya Awas ke dunia ini. Ya seperti itu. Ya ini mungkin menurut pendapat saya kata-kata yang keluar lagi ini ya. Dari aturan atau konsep-konsep Al-Qur'an ini juga bisa menyesatkan ya, bisa dikatakan sesat dan menyesatkan orang lain seperti itu. Atau nuhun Pak Ustaz. Ya. Terus ada lagi Pak, Oh iya. bahwa Rasulullah itu sekarang itu lagi viral juga itu Pak, Ya. bahwa Rasulullah itu lahir dari katakanlah misti gitu, dari Ya. parji. Itu padahal kita tahu dari pelajaran-pelajaran yang lalu bahwa Nabi Muhammad itu lahirnya tidak dari situ. Ya. Itu menurut Ustadz yang di YouTube, Ustadz Maulana itu kalau tidak salah seperti itu Pak. Oh, iya. Gimana Pak? Begini ya, kan satu-satunya makhluk di dunia ini ciptaan Allah yang Allah ciptakan dari nur, ya dari cahaya. Cahaya itu kan suci ya, itu Nabi Muhammad SAW. Nah, dari mulai Nabi Adam perpindahan ke Nabi Nuh sampai ke bawah terus sampai ke Iga Wekasan Abdullah sampai ke rahim Siti Aminah ibunya Nabi. Sehingga Siti Aminah itu ketika nur Nabi berada di rahimnya semakin cantik gitu kan. Seperti itu. Nah, jadi kan yang dikandung oleh Siti Aminah adalah nur Nabi Muhammad. Nah, kita mendapatkan penjelasan ya dari kiai-kiai atau ulama-ulama beberapa kitab. Nabi Muhammad itu dilahirkan tidak melalui lubang yang disebut dengan parjilah, tempat keluarnya kotoran. Tidak seperti itu. Disesar itu kan, atau di black, dibedah kan kalau istilah dulu. Itu sangat logika kan? Kenapa? Pertama untuk menjaga kesucian Nabi Muhammad kan, tidak pantaslah seorang nabi yang diciptakan oleh Allah dari nur lahir ke dunia melalui lubang kotoran atau lubang najis gitu kan, atau parji seperti itu. Bahkan
menurut pendapat Imam Maliki, kalau ada orang yang mengiktikadkan, ya, mengiktikadkan bahwa Nabi Muhammad lahir dari Parji itu, ya, tempat lewatnya kencing itu kan, Ya. itu dikatakan kufur kata Imam Maliki itu kan. Nah seperti itu. Nah jadi pantaslah Nabi lahir dibelek oleh malaikat Jibril kan. Jangankan malaikat Jibril kan, kalau dulu kita membandingkan memang susah gitu dulu mah kan. Kalau sekarang mah banyak kan ibu-ibu yang hamil di rumah sakit disesar kan, itu manusia sudah mampu mengeluarkan bayi dari perut tidak melalui lubang. Ya. Apalagi malaikat Jibril. Apalagi malaikat Jibril gitu kan, apalagi malaikat Jibril. Dokter-dokter juga sekarang mampu disesar mengeluarkan itu bayi dari rahim ibu tidak melalui lubang itu air kencingan atau parji, apalagi malaikat Jibril kan seperti itu. Seperti itulah, karena kita yakin bahwa betul Nabi Muhammad itu lahir dioperasi dibedah oleh malaikat Jibril, karena kemampuan malaikat Jibril lebih daripada dokter manusia, malaikat gitu kan, seperti itu. Malaikat dilawan gitu. Lagi dokter oke kan sudah banyak ya, ibu-ibu yang di rumah sakit itu lahir tanpa melalui lubang itu parji, apalagi malaikat Jibril gitu. Gitu. Lucu Pak ya. Ya rupanya untuk sementara ya, apa pertanyaan-pertanyaan yang dipertanyakan kepada saya, jawabannya puas tidak memuaskan, karena mungkin sementara jawabannya seperti itu dulu ya. Terima kasih, semoga ya, obrolan-obrolan kita ini ada manfaatnya ya, jadi ilmu bagi kita gitu kan. Sangat bermanfaat. Ya. Untuk menambahkan. Subscribe. Jangan lupa like, comment, subscribe, and subscribe. and subscribe. Pokoknya.